Contoh globalisasi di masyarakat saya. 1. Di bidang pendidikan, diambil dalam memudahkan siswa-siswi belajar karena adanya handphone yang membantu. 2. Di bidang ekonomi, diambil dalam adanya kegiatan ekspor impor ke negeri atau negara. 3. Di bidang kebudayaan, adanya kegiatan gotong royong dan menolong sesama. 4. Di bidang iptek, munculnya handphone, internet, laptop dan sebagainya sebagai alat komunikasi. 5. Pengaruh globalisasi memudahkan Indonesia menyadari betapa pentingnya pendidikan dalam salah satu kunci negara dan bekal pendidikan mereka membentuk negara dalam berpotensi melahirkan karya-karya inovasi dan semangat negara kaya akan bangsa, suku dan kebudayaan yang berbeda-beda. 1. Contoh globalisasi yang terjadi di lingkungan masyarakat saya yaitu 1. Anak-anak muda mulai berpakaian dan membuat gaya rambut seperti orang barat. 2. Masyarakat mulai mengonsumsi makanan seperti spaghetti, pizza, dan lain-lain. 3. Sudah banyak yang menggunakan alat komunikasi seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. 4. Sudah ada yang pergi ke luar negeri menggunakan pesawat terbang. 2. Ya, contohnya tanpa disadari sudah banyak pakaian yang biasa digunakan orang barat yang sudah saya miliki seperti celana jeans dan lain sebagainya. 3. Peran saya dalam globalisasi yaitu 1. Ikut melestarikan budaya seperti ikut kelas menortot dan sebagainya. 2. Tidak melakukan hal yang merusak moral bangsa. 3. Menaati norma yang berlaku di masyarakat. Contoh globalisasi yang terjadi pada lingkungan masyarakat. 1. Masuknya barang dari luar ke dalam masyarakat. 2. Pergantian tenaga manusia menjadi mesin. 3. Banyaknya pasar swalayan atau supermarket. 4. Jual beli online terus berkembang. 5. Penggunaan gadget terus meningkat. 2. Gejala globalisasi yang mempengaruhi pola pikir saya ialah karena tidak ada lagi namanya rasa sosial dan memudahnya nilai-nilai budaya. 3. Peran saya sebagai agen globalisasi ialah mampu menyaring perkembangan globalisasi yang masuk ke dalam kehidupan saya. Yang pertama, lengkapnya fasilitas pendidikan berupa adanya pengajaran bahasa asing yang semakin ditingkatkan fungsinya di berbagai sekolah. Yang kedua, kenakalan remaja. Kenakalan remaja terjadi karena adanya faktor lingkungan yang berusaha menyeleweng dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Gejala globalisasi tersebut dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku kita ke arah negatif maupun positif, tergantung cara kita menyikapi hal tersebut. Contoh globalisasi yang terjadi di lingkungan saya. 1. Di bidang pendidikan, pelajaran dapat diambil dari berbagai aspek. 2. Di bidang iptek, munculnya handphone dan internet. 3. Di bidang sosial budaya, menurunnya sikap gotong royong antar sesama masyarakat. 4. Di bidang politik, terbentuknya organisasi kecil seperti PKK. 5. Di bidang ekonomi, adanya ekspor impor. Memahami atau fleksibel dengan baik. 2. Menggunakan teknologi secara positif. Contoh globalisasi di masyarakat saya. 1. Di bidang pendidikan diambil dalam memudahkan siswi belajar karena ada handphone yang membantu. 2. Di bidang ekonomi diambil dalam ekspor impor barang ke luar negeri dan negara. Pengaruh globalisasi, pemuda Indonesia menyadari betapa pentingnya pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu kunci negara. Dengan bekal pendidikan mereka membentuk negara dalam berpotensi melahirkan karya-karya inovasi dan semangat negara kaya akan bangsa, suku dan budaya yang berbeda-beda. Di bidang politik, kemajuan di bidang politik ini akan semakin
memantapkan kita untuk melaksanakan paham-paham demokrasi Pancasila. Nah, dengan ini masyarakat Indonesia akan semakin sadar dengan hak dan kewajibannya tersebut. Yang ketiga, jelaskan peran kamu sebagai agen sosial. Nah, 1. Sebagai anggota keluarga. Di dalam keluarga, kita telah dibentuk aspek kejiwaan dan psikologi. Nah, keluarga ini sangat berperan terhadap kehidupan si anak. Karena dalam keluarga, seorang anak akan dididik melakukan hal-hal yang positif dan hal yang berguna sampai ke dewasanya. Saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Mam. Yang pertama, contoh globalisasi yang terjadi pada masyarakat, yaitu 1. Perkembangan iptek. Yang kedua, pergantian tenaga manusia yang digantikan dengan tenaga mesin. Yang keempat, penjualan dan juga pembelian online. Yang keempat, penggunaan bahasa-bahasa gaul yang terdapat pada masyarakat. Yang kelima, adanya westernisasi yang terjadi pada masyarakat. Soal yang kedua, apakah globalisasi mempengaruhi pola pikir ataupun sikap kamu? Jawaban saya, globalisasi sangat mempengaruhi pola pikir dan juga sikap saya, di mana pada perkembangan iptek saya lebih mudah mengakses segala informasi dan juga pembelajaran, dan juga dalam iptek wawasan yang saya dapatkan lebih banyak. Pertanyaan yang ketiga, apakah peran kamu sebagai agen sosial, agen globalisasi? Peran saya sebagai agen globalisasi yang pertama, 1. Menjadi anggota keluarga, di mana pada keluarga lah kita mendapatkan sosialisasi kehidupan sosial yang pertama kali yang diberikan oleh orang tua kita pada hal-hal yang positif. Yang kedua, agen sosialisasi sebagai pelajar. Terima kasih.